Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saraulia Putri dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai menopause. Menopause merupakan keadaan saat berhentinya menstruasi secara permanen yang disebabkan dari ketidakberhasilan ovarium. Hal ini dapat didiagnosis saat wanita tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun. Saat wanita tersebut berhenti menstruasi, maka wanita tersebut juga tidak akan mengalami kehamilan. Oke, mulai usia berapa aja sih menopause itu akan terjadi pada wanita? Yang pertama yaitu menopause usia dini. Biasanya terjadi pada usia sebelum 40 tahun. Penyebabnya bisa karena keturunan, faktor gizi, dan juga jaringan yang merusak kedua ovarium serta karena merokok. Yang kedua, menopause normal biasanya terjadi pada saat usia 45 sampai 55 tahun dan itu akan menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan juga perubahan psikologis seperti mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemas, rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga yaitu menopause terlambat. Batas terjadinya menopause pada usia 55 tahun. Apabila wanita tersebut masih mengalami menstruasi, maka harus dipemeriksaan lebih lanjut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi menopause? Yang pertama, usia saat pertama kali menstruasi. Semakin muda seseorang mengalami menstruasi, maka semakin tua juga ia memasuki masa menopause. Yang kedua, usia melahirkan. Semakin tua usia untuk melahirkan, maka semakin tua juga ia akan memasuki masa menopause. Yang ketiga, perubahan psikis. Perubahan psikologis yang berhubungan dengan kadar estrogen yang dapat menimbulkan perubahan pada emosi. Yang keempat, faktor ekonomi. Apabila faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan, faktor pendidikannya cukup baik, maka akan mengurangi beban pada psikologis kita. Perubahan fisik dan psikologis apa saja yang terjadi pada wanita menopause? Perubahan fisik yang akan dialami yaitu rasa sakit, rasa nyeri, kekakuan pada otot, dan juga peningkatan berat badan. Perubahan fisik lainnya yaitu keringat pada malam hari, di mana kita jadi susah tidur, sulit berkonsentrasi, berpengaruh pada memori, serta suasana hati kita. Kedua, gejolak rasa panas atau hot flash. Perasaan panas seperti di wajah, leher, dada, itu semua akan merasa seperti terbakar. Ketiga, kekeringan pada vagina. Produksi hormon estrogen menurun dan dapat menimbulkan pengurangan cairan pada vagina. Keempat, masalah di kandung saluran kemih. Penurunan kadar estrogen dapat menimbulkan penipisan di kandung kemih kita. Yang kelima, gangguan fisik lainnya yaitu osteoporosis atau pengeroposan pada tulang, mudah marah, depresi, dan juga stres. Bagaimana sih caranya mengatasi keluhan pada saat menopause? Nah, bisa banget kita melakukan aktivitas fisik yaitu olahraga, karena olahraga banyak banget manfaatnya, dapat mengurangi berbagai keluhan pada saat kita memasuki menopause. Nah, aku mau kasih saran nih untuk olahraganya, itu bisa seperti yoga, aerobik, dan juga zumba. Bisa mengkonsumsi vitamin A karena dapat meningkatkan pertumbuhan, kesehatan pada kulit, dan juga kesehatan pada mata. Dan juga mengkonsumsi vitamin C untuk menjaga kestabilan keseimbangan kesehatan secara menyeluruh. Dan juga vitamin D untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan pada tulang. Terakhir, bisa menghindari makanan dan juga minuman yang beralkohol serta bersoda dan juga mengurangi penggunaan rokok. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan, dan apabila ada saran serta masukan, kalian bisa langsung ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.